sebelum jatuh cinta ya, katakanlah begitu. Sebelum kita percaya, itu kita harus berpikir dulu gitu loh. Kita harus logis dulu gitu loh. Kira-kira masuk nggak sih dengan harga seminim itu? Jangan tergiur dengan harga minim, ternyata rumahnya tidak jadi dan ditinggal kabur. Nah, seperti itu. Nah, sahabat PU, saya akan membacakan chat WhatsApp yang masuk pada saya ketika itu. Ini adalah bagian dari sahabat PU semua yang menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Jadi isinya begini. Assalamualaikum, tes. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam, halo. Kemudian beliau menjawab lagi, maaf mengganggu waktunya. Sebenarnya saya sudah terjadi kesepakatan pembangunan dengan seorang pemborong seperti yang sudah saya tulis pada kolom komentar artikel sampean. Nah, kemudian karena kesibukan saya baru bisa membalas chat ini keesokan harinya. Kemudian saya kembali membalas, pagi Pak, lalu sudah jalan belum Pak proyeknya? Kemudian dibalas lagi, sudah jalan sampai tembok luar dalam sudah diplester semuanya. Dipasang baja ringan setengah atau sama sekali belum dipasang. Mungkin pemborong sudah habis duitnya, lalu sekarang ditinggal begitu saja. Maaf Pak, ini hanya curhat saja. Nah, sepertinya sahabat PU ini lagi bersedih hati nih. Aduh, kenapa ini? Chattingan kami pun masih berlanjut dan saya pun semakin penasaran. Lalu saya kembali membalas, walah Pak, ke depan lebih hati-hati ya Pak dalam memilih pemborong. Kemudian dibalas lagi dengan seperti ini. Ya Mas, ibarat si malakama. Tadinya saya tertarik dengan harga murah 175 juta. Mungkin kalau nurut hitungan saya berdasarkan penjelasan sampean dengan kondisi bangunan, ya saya rugi. Tapi sepertinya tidak terlalu banyak kali ya Mas ya. Nah, jika saya tangkap dari chattingan seperti ini, sepertinya sedang terjadi kasus penggelapan. Waduh, bahaya nih. Ini memperburuk citra pemborong bangunan nih, oknum-oknum yang seperti ini. Halo sahabat PU, kembali lagi bersama saya Nugroho PU. Di jalan tadi saya kepikiran dengan salah satu dari sahabat PU ya. Beliau chatting via WhatsApp, kemudian menyampaikan sebuah keluh kesah. Apa itu sahabat PU? Nah, jadi keluh kesah dari salah satu dari sahabat PU ya, inisialnya adalah S ya, bahwa si S tersebut mengatakan bahwa sedang bersedih, katanya habis ditipu oleh pemborong yang mengerjakan rumahnya ya, seperti itu ya sahabat PU ya, yang diiming-imingi dengan harga borongan yang menurut saya sangat murah ya dan tidak masuk akal ya. Jadi beliau ditawari harga borong rumah itu senilai 2 juta per meter persegi ya, yang saat ini untuk harga borong 2 juta per meter persegi itu sangat minim sekali ya. Kemudian si Bapak S ini dengan si oknum pemborong ini melakukan kesepakatan, kemudian pekerjaan berjalan. Nah, progres belum 100%, progres baru berjalan 50%, pekerjaan sudah ditinggal ya. Si mandor tersebut kabur, meninggalkan sisa pekerjaan yang belum tuntas ya. Nah, itu kan sangat ironis sekali ya sahabat PU ya. Si Bapak S ini mengumpulkan uang hingga ratusan juta, dan itu kan bukan jumlah uang yang sedikit ya. Kemudian dipercayakan kepada salah satu oknum pemborong, namun amanatnya diselewengkan ya. Maka saya juga ikut prihatin terhadap sahabat PU yang berinisial S. Semoga Allah segera mengganti rezeki Bapak ya, dan bisa melanjutkan proyek rumahnya hingga sampai jadi. Nah,
Dari kasus ini, saya mau berbagi kepada sahabat PU semua bahwa jika kita mendapatkan tawaran borong rumah atau tawaran membangunkan rumah kita dengan harga yang miring, itu mohon dicek terlebih dahulu sahabat PU ya. Jadi jangan asal terima, karena harga 2 juta per meter persegi itu sangat murah sekali dan itu tidak masuk akal ya. Karena di kota-kota besar saat ini harga borong ya satuannya itu antara ya 3,5 itu bagi saya ya, bagi kualitas yang saya kerjakan itu sudah sangat minim sekali dan susah untuk mengatur keuangannya ya. Untuk saat ini harga yang saya terapkan di pekerjaan saya sendiri itu minimal di 3,5, dan itu saya sangat tidak merekomendasikan harga tersebut ya. Minimal itu yang mungkin oke lah untuk saya kerjakan dengan kualitas yang saya sendiri sebagai yang mengerjakan itu puas adalah di 4 juta per meter persegi ya. Syukur-syukur yang punya rumah mau di angka 5 juta per meter persegi ya. Itu pun kami sebagai pemborong dapat menghasilkan kualitas yang bagus ya. Kemudian tentu yang punya rumah juga pastinya akan puas ya. Nah, karena bangun rumah itu sangat menyesuaikan dengan keuangan dari pemilik rumah itu sendiri sahabat PU ya. Katakanlah bangun rumah dengan 3 juta per meter persegi itu jadi nggak? Ya jadi gitu loh. Apalagi dengan 5 juta per meter persegi ya pasti jadi ya. Bahkan 2 juta itu jadi ya, jadi. Tapi kan hanya asal berdiri seperti itu. Mungkin kalau estimasi saya 2 juta per meter persegi itu masih hanya dalam tahap pasangan dinding bata dan belum diplaster arci dan belum dengan segala macam finishingnya ya. Jadi rumah satu lantai yang hanya berdiri itu pun susah untuk membagi keuangannya. Nah, jadi begini sahabat PU ya. Jadi dalam pekerjaan bangun rumah itu kan kita ya, ini terutama buat sahabat PU yang bercita-cita ingin membangun rumah ya, atau sebagai owner gitu, itu harap berhati-hati dalam memilih pemborong ya, yang dipercayakan untuk memegang amanat untuk membangun rumahnya ya. Karena bukan uang sedikit yang kita keluarkan ya. Bangun rumah itu kan ratusan juta ya, bahkan miliaran. Saya juga sering mengerjakan proyek-proyek dengan angka di atas 1M lebih. Nah, itu harus terjadi kesepakatan yang memang bisa saling mengikat antara si owner dengan si pemborong ya, hingga rumah dapat terbangun ya, si pemborong dapat menerima upah yang cukup, kemudian si owner dapat menerima hasil yang memuaskan. Nah, seperti itu. Dengan kasus yang baru saja saya ceritakan, nah itu kan si Bapak S ini itu kan tergiur dengan harga murah ya, dan mungkin si pemborong itu juga yang penting dapat kerjaan dulu, walaupun sebenarnya kesusahan ya membagi keuangannya ya. Makanya sampai di tengah jalan ternyata anggarannya kurang, ditinggal kabur deh. Nah, seperti itu kan malah jadi itu katakanlah itu bencana kecil ya. Ya, kemudian logikanya begini sahabat PU ya. Jadi sebelum kita mempercayakan sesuatu itu kita harus berpikir dulu, kita harus hitung-hitung dulu ya. Jadi sebelum jatuh cinta ya, katakanlah begitu, sebelum kita percaya itu kita harus berpikir dulu gitu, kita harus logis dulu gitu loh. Kira-kira masuk nggak sih dengan harga seminim itu? Jangan tergiur dengan harga minim, ternyata rumahnya tidak jadi dan ditinggal kabur. Nah, seperti itu. Karena dalam dunia proyek hal-hal tersebut sering banget terjadi ya. Makanya saya juga yang berprofesi sebagai pemborong juga sangat menyayangkan hal tersebut ya. Karena mau bagaimanapun juga profesi sebagai pemborong ini sangat mengutamakan kepercayaan ya. Jadi kepercayaan harusnya benar-benar bisa kita suguhkan kepada pemilik rumah, supaya ya kita dapat menjalin kerjasama yang baik, dan tentunya rezeki yang kita dapat ya itu pun dapat mendapatkan keberkahan seperti itu sahabat PU ya. Jadi informasi saja untuk bangun rumah di kota besar ya, itu harga per meter perseginya saat ini yang aman itu adalah 4 juta sampai 5 juta per meter persegi. Nah, itu kualitas yang dapat dihasilkan tentu akan bagus ya. Jika dikurang di bawah itu pemborong pun akan kesulitan dalam membagi keuangannya. Jika apalagi sampai 2 juta per meter persegi ya, seperti itu sahabat PU. Nah, selebihnya melalui konten ini saya harap sahabat PU bisa mengambil pelajaran. Jadi jangan tergiur dengan harga
borong bangun rumah yang murah-murah ya, seperti itu ya. Nah, jika sahabat PU merasa ada manfaat dari video yang saya bagikan ini, silahkan subscribe, kemudian like dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya informasi ini dapat menyebar dengan baik. Demikian sahabat PU, terima kasih.